Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, masih bersama saya Tisto. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat API untuk mengirim sebuah gambar atau sebuah file. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya mengirim gambar tersebut tapi dari Android. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita buka API service-nya. Kita membuat konektornya dulu di core data resource remote network API service. Nah, di sini yang akan kita kirim adalah ini kita copy aja karena basically sama. Kemarin yang kita butuhkan adalah kita buat fungsinya dulu aja, upload user. Oke, di sini kita ganti upload untuk nama rootnya. Kita juga butuh path kemarin untuk ID usernya. Tapi untuk pada bagian body ini kita bukan menggunakan body, tapi kita menggunakan yang namanya part. Nah, part ini nanti yang akan kita kirim, karena kalau di Postman itu sebenarnya kita ngirim itu berupa multipart body.part, p-nya besar, part. Nah, seperti ini. Kita buat null label aja semua. Null. Udah kayak gini. Oh ya, kita butuh satu lagi. Ini bukan put ya teman-teman, tapi post. Nah, untuk di atasnya ini kita tambahkan satu annotation namanya multipart. Setelah itu kita ke resource-nya, remote data resource ini kita copy aja juga. Kita kasih nama upload user. Di sini kita ganti untuk yang pertama kita ID integer, terus null. Dia bisa null, file, image. Tapi di sini dia berupa multipart body yang body ya teman-teman. Partnya p-nya besar, tanda tanya sama dengan null. Di sini kita ganti juga untuk fungsinya API function, kita upload user, kita masukkan aja ID-nya di sini sama filenya di sini. Terus kita ke repositorinya, ini kita copy juga, kita copy dari sini, kita ganti fungsinya. Di sini kita copy aja dari sini biar cepet. Kita copy, kita taruh di dalam sini. Oke, ini kita tinggal ganti upload, tinggal kita masukkan aja ID sama file image. Tapi di sini nanti kita salah, bukan seperti ini harusnya, tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan. Ini kita tinggal di sini dulu, kita ke update profile di sini. Kalau teman-teman ingat, di sini itu kita datanya dia berupa URI, sedangkan yang akan kita kirim itu harusnya berupa file, teman-teman. Jadi kita buat saja satu function di sini, private upload gitu aja. Terus untuk view modelnya kita copy aja dari sini sama, karena terus di sini bukan, oh iya, berarti kita harus membuat function baru di view model out-nya. Kita taruh aja di sini sekalian. Kita ganti namanya upload user. Terus di sini sama ID, ini kita copy aja dari upload. Ini kita copy aja dari sini. Mana tadi? Oh, di sini. Tinggal kita masukkan parameternya di sini, ID sama file image. Terus kita di sini kita ganti upload. Terus kita masukkan ID usernya, ID user yang aktif saat ini. Kita udah pernah buat di sini, kita copy aja, kita taruh sini, upload. Nah, terus di sini untuk yang kita masukkan itu di sini dia minta multipart ya teman-teman, tapi di sini kita dapatnya URI. Nah, untuk itu kita butuh variabel baru untuk mengconvert. Jadi kita membuat variabel namanya file image, dia berupa file, tanda tanya null, artinya dia bisa null. Oke, terus di bawah sini kita tinggal tambahkan aja file image sama dengan kita membuat objek baru file, namanya kita masukkan URI path, terus tanda tanya .2 string kosong. Udah kayak gini. Ini artinya kita mau membuat sebuah file berdasarkan URI yang kita dapat dari image speakernya. Jadi kita ngambil path-nya, nanti dia langsung otomatis convert menjadi sebuah file. Nah, di sini ada pertanyaan,
pasti muncul pertanyaan, kita kan ngirimnya sebuah multipart body ya teman-teman, multipart. Nah, ini multipart body, sedangkan di sini file yang kita buat adalah file. Nah, di sini kita butuh converter baru. Kita buat di sini sebuah variabel, namanya anggap saja apa ya, file sama dengan file image. Kita convert, caranya kita titik to multipart body. Untuk multipart body ini itu saya buat sendiri teman-teman. Jadi kalau di dalamnya itu sebenarnya agak panjang seperti ini. Jadi dia ada multipart body ini berupa image, nanti ada to audio multipart body atau to PDF multipart body. Ini saya buat sendiri ya, emang agak panjang sih, tapi ya emang seperti ini untuk mengconvert dari file menjadi sebuah multipart body. Tapi di sini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan adalah untuk file, untuk name-nya di sini itu ada parameter, tapi defaultnya itu image teman-teman. Nah, defaultnya image ini kenapa saya kasih image, karena untuk di API yang kita buat kemarin, di API ini di sini, nah parameter yang dibutuhkan adalah image. Jadi di sini karena emang saya buat sendiri, makanya saya buat parameter defaultnya itu berupa image. Dan nanti kalau teman-teman pengen merubah atau menggunakan project yang lain, dan dimana untuk request filenya itu, request parameter untuk ke servernya itu misal berupa file image kayak gini, misal doang ya, misal doang, berarti teman-teman harus ganti di sini to multipart body. Di dalam name-nya ini teman-teman ganti file image menyesuaikan dengan nama parameter yang harus dikirim ke API-nya. Nah, berhubung di sini saya menggunakan image, maka di sini cukup image. Nah, seperti ini. Tapi karena emang defaultnya itu sudah image, maka nggak perlu ditambahkan. Jadi cukup to multipart body ini udah default image seperti yang ada di API kita, kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk catatan aja. Tinggal kita masukkan filenya ini ke sini. File. Oke. Terus kita upload di sini. Jadi ketika kita selesai ngepick atau kita dapat datanya, kita panggil function upload. Oke, udah kayak gini aja. Nanti ketika artinya ketika nanti selesai ngepick image dari galeri, nanti kan ditampilkan di mana, ditampilkan di layoutnya kemarin. Terus di samping itu kita juga kirim filenya. Oke, kita coba ya langsung. Oh sorry teman-teman, ada yang lupa di sini, mungkin biar nanti nggak terjadi error. Oh ya bener, jadi ini udah bener. Jadi setelah kita nge-upload gambarnya, kita update datanya. Jadi udah ada di sini, harusnya kita punya satu parameter baru, satu variabel baru di sini. Dia berupa image. Ini harus ditambahkan supaya kita tahu bahwa ada penambahan image. Oke, kita coba run lagi. Oke, sudah. Coba kita buka di sini, terus kita upload image-nya. TA ini galeri. Ini kita pakai mas-mas ganteng. Oke, dia ada error teman-teman. Errornya itu sebentar. Oke teman-teman, ini tadi nggak bisa, kita nggak dapat filenya. Dan setelah saya selidiki ini, kita harus tambahkan crop di depan sini. Jadi di atasnya max result size ini kita tambahkan .crop. Nggak tahu kenapa dari library image pickernya ini kalau nggak ada cropnya, dari URI terus kita convert ke dalam file itu tidak ditemukan filenya. Jadi harus ditambahkan crop dulu supaya nanti filenya itu kayak kesimpan di dalam Android kita, di dalam device Androidnya. Coba ini kalau kita coba sekarang. Oh sorry, ini tadi saya komen, ini saya aktifkan dulu. Terus ini saya run ulang. Harusnya ini udah bisa. Oke, ini udah. Terus kita coba di sini TA, kita ambil galeri, kita pilih mas-mas ganteng. Oke, dia mengirim sebuah file dan dia berhasil teman-teman. Tadi sebenarnya ini kita berhasil ngirim sebuah file. Ada file mas ganteng harusnya di dalam project kita sekarang. Oke, di sini kita berhasil mengirim sebuah file ke project kita, yang dimana kalau kita buka di
Laravelnya harusnya ada file baru di sini. Nah, oke, di sini ada file baru. Nah, ada mas-mas ganteng di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengirim gambarnya teman-teman, tapi harus ditambahkan ini, ditambahkan mana tadi? Ditambahkan crop di image speakernya, baru nanti kita bisa dapetin filenya. Oke, nah di sini ada sedikit modifikasi. Jadi kenapa di sini saya tadi tambahkan file image? Jadi kan kadang kita flow-nya itu ketika kita ngambil gambar itu kan kita langsung kirim ke server, harusnya bukan seperti itu. Ini kita simpan dulu di sini. Kita simpan dulu, tapi belum kita upload. Kita uploadnya itu ketika kita klik ini bukan register ya teman-teman, kita ganti update. Oke. Ketika kita klik simpan baru kita upload. Nah, seperti ini. Kita cek dulu ketika kita ada perubahan atau kita ngepick sebuah image. Jadi ketika kita cek, ketika filenya itu tidak sama dengan 0, artinya ada file baru dirubah, baru kita upload. Kita upload datanya. Kalau nggak ada, else. Ketika kita tidak ada, baru kita update. Jadi kita update normal. Kita nggak usah ngirim sebuah file karena emang kita nggak ada file yang dirubah. Oke. Nah, setelah itu di sini ketika kita selesai upload, baru kita panggil update-nya. Jadi kita untuk validasi ya, bukan validasi sih. Jadi ketika nanti mungkin ada perubahan juga berarti di sini bukan langsung di on back preset, tapi di sini kita upload. Jadi flow-nya ketika kita klik simpan, nah kita cek ketika ada filenya, ada perubahan file, baru kita upload. Ketika kita uploadnya sukses, baru kita panggil, baru kita klik update. Ketika klik update, baru di sini di on back preset. Nah, ketika di on back preset, karena tadi kita sudah nyimpan sebuah file, kita panggil di sini di account-nya ini, di account fragment, kita tambahkan di sini on resum. Ini life cycle resum, ini life cycle dari Android. Ini jadi ketika habis dari update ini kan kita kembali ke sini, kita kembali ini dari sini kita kembali ke sini. Nah, ini harusnya juga berubah teman-teman. Nah, untuk biar dia bisa berubah, setnya ini kita pindah ke sini. Setelah itu di sini di binding ini kita panggil picasso.get.load. Nah, yang akan kita load apa? Kita buat sebuah variabel baru teman-teman. Kita buat konstan baru di sini. Kita buat konstan. Kita kasih nama. Kita coba akses dulu gambar kita dari sini. Dari ini kita harus coba untuk mengakses manual. Mengakses manualnya itu bagaimana? Di sini kita buka terminalnya, terus kita php artisan serve. Di sini kita panggil slash public. Nah, filenya di mana? Filenya itu ada di storage teman-teman. Berarti kita panggil storage slash ini user, terus slash baru nama filenya. Ini kita copy aja, kita coba refactor rename untuk dapetin namanya. Kita copy, kita taruh di sini. Nah, dia not found teman-teman. Ini not found kenapa? Karena emang harusnya yang semua file yang bisa kita akses itu ada di public sini, sedangkan di public sini itu belum ada storage itu ada di file yang lain. Nah, untuk kita biar bisa mengakses storage ini di dalam sini, kita harus tambahkan sebuah perintah baru, namanya itu php artisan storage, kita .2 link. Nah, nanti akan kalau sukses itu the link has been created. Nah, kalau kita refresh di sini, nah di sini ada tambahan kayak semacam apa ya, folder baru storage, tapi di sini dia nge-refresh ke sini, user. Jadi filenya itu nanti isinya sama. Baru kalau kita reload di sini, reload nggak ada, coba publicnya kita hapus. Nah, baru ketemu di sini. Jadi nggak pakai public. Ini kita baru bisa dapetin file gambarnya. Nah, ini harus kita akses juga di Android, berarti
Untuk URL-nya kita ganti ini, kita tambahkan ini storage di belakangnya. Berarti di Android kita juga pada bagian marketplace ini kita buat konstan val. Nah, di sini kita sudah ada base URL, berarti kita anggap saja storage URL sama dengan storage, bukan storage, ini kita hapus. Ini kita tinggal tambahkan aja di belakangnya $base URL. Jadi nanti nggak pakai apa namanya, nggak bisa teman-teman, nggak bisa, harus kita gunakan plus base URL plus ini. Jadi logiknya itu, ini salah, bukan storage URL. Jadi logiknya itu ini storage URL itu sama dengan base URL plus storage user. Oh, berarti bukan storage, tapi kita anggap saja user karena user URL karena dia spesifik di user. Nah, setelah itu baru di sini kita bisa untuk loadnya itu sama dengan di user URL. Kita import dulu dari konstannya tadi plus user image. Karena di sini user URL-nya adalah HTML public ini plus storage user. Jadi di sini juga di akun ini sama dengan plus nama file user kita tadi. Nah, di sini kan kita sudah ada ini nama image-nya ini bla 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 ini, berarti nanti langsung otomatis ngearah ke URL-nya. Terus di sini kita tinggal tambahkan aja into kemana kita binding.image profile. Oke, sudah. Ini juga kita copy, kita tambahkan juga di dalam update profile ketika pertama kali ngeset datanya. Oke, sudah. Coba kita run. Harusnya nanti pertama itu sudah ada file gambarnya. Nah, dia sudah berubah jadi mas-mas ganteng. Kalau ini kita coba saya ganti menjadi gambar lain misalnya. Nah, saya coba cari gambar dulu. Ini saya ada mas-mas sedih ini. Oke. Kalau teman-teman lihat di belakangnya ini ada hijau-hijau ya teman-teman. Nah, ini kita harus perbaiki di sini. Di dalam file image-nya, bukan file tapi image profile ini kita scalable type. Scale type ini kita crop center teman-teman, biar nanti dia nge-crop center. Ini udah, ini kita copy juga di account fragment, kita copy, kita taruh di sini juga. Ini kita ganti juga biar nanti enggak ada hijau-hijau di belakangnya. Crop center, scale type, crop center. Oke, ini udah, biarkan aja. Kalau kita simpan, karena di sini ada perubahan, berarti pertama dia manggil upload image dulu, baru nge-update datanya. Nah, di sini juga sudah berubah. Kalau kita ubah lagi menjadi mas-mas ganteng, oke, save, dia kita simpan, tapi loadingnya jadi 2 kali. Nah, di sini juga ada ini apa namanya, jadi berubah juga seperti itu ya teman-teman. Ini sekalian kita perbaiki juga, harusnya untuk selesai upload ini, untuk progresnya itu bukan di dismiss di sini tapi di upload. Oke, kayak gini. Jadi nanti kalau kita run, uploadnya jadi untuk loadingnya jadi cuma sekali aja loading di upload. Untuk dismissnya nanti baru ketika update user selesai. Oke, ini udah berubah menjadi mas-mas ganteng. Ini kita galerinya kita ganti untuk mas sedih. Nah, dia udah nggak ada hijau-hijau di atasnya. Ini kalau kita simpan maka loadingnya cuma sekali, dan di sini juga udah langsung berubah. Oke, seperti itu kurang lebih. Saya cukupkan sampai sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye bye.